bahaya yang akan mengancam akidah saudara-saudara kita di sana. Ini jelasin bahayanya itu apa sebenarnya? Bahaya rawan pemurtadan. Mereka ini adalah contoh dari orang-orang yang berhalusinasi bahwa negara ini hanyalah milik dari kelompok dan agama mereka saja. Sehingga dengan alasan yang tak dapat diterima, mereka berusaha menghentikan proyek pembangunan wisata religi Holy Land yang ada di Solo milik orang Kristen. Mereka beralasan bahwa nanti hal ini berpotensi menimbulkan pemurtatan dan merusak akidah mereka yang ada di sana. Jikalau kalian takut bahwa melalui proyek ini akan berpotensi menimbulkan pemurtatan, maka jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Kalau sebuah kapal di tengah laut mengalami kebocoran dan air memasukinya dan menenggelamkan kapal itu, jangan salahkan air itu. Tetapi kapal itulah yang harus dipersalahkan kenapa tidak diperbaiki. Bukan airnya yang disalahkan. Maka kalau melalui proyek ini Anda takut akan timbul potensi pemurtatan, salahkan dirimu sendiri. Anda yang harus koreksi diri, bukan malah merampas hak orang lain, bukan malah menghalangi hak orang lain. Yang bisa Anda lakukan agar tidak terjadi pemurtatan, ya Anda harus lakukan. Misalnya contohnya, Anda berikan pengajaran yang baik dan benar tentang imanmu, berikan sosialisasi atau seminar, agar mereka mengerti seperti apakah iman kalian itu. Dan yang paling penting, jangan lupakan salurkan mereka cinta kasih. Untuk apa kamu teriak-teriak agama tapi kamu tidak mengasihi mereka? Mereka itu melihat kebenaran imanmu dari apa yang kamu lakukan. Jangan lupakan itu. Ya, jadi kalau alasan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan pemurtatan, itu hanyalah bagian dari asumsi kalian yang menduga-duga. Dan kalian tidak meretensinya dengan cara yang baik dari pihak kalian. Jadi jangan rampas hak orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Dan lakukan banyak hal untuk menolong saudara-saudaramu agar mereka tidak murtad. Begitu caranya. Bukan malah menghalangi hak orang lain. Ya, lalu kalau Anda juga mengatakan ini akan merusak akidah kalian. Proyek Holy Land ini bukan ditujukan untuk umatmu. Bukan untuk kaum kalian. Proyek ini ditujukan untuk orang-orang Kristen yang mau berwisata rohani. Ingat, orang Kristen. Bukan mengajak-ajak orang Islam untuk pergi ke sana, tidak. Karena iman kami tidak pernah mencampuri iman kalian. Karena tidak penting. Ya. Jadi alasan kalian itu tidak bisa diterima. Karena alasan kalian hanya kalian bentuk atas praduga dari kalian saja. Kami setiap hari mendengarkan kalian ibadah, kami nggak goyah, kami nggak takut, dan kami nggak murtad. Masa dengan hal yang sama kalian tidak bisa melakukan hal yang sama? Ya, karena iman itu bukan tentang hal-hal jasmani yang tampak di luar, dibungkus dengan penampilan, tidak. Iman yang paling penting itu adalah hal-hal yang terlihat dari dalam, hal-hal rohani. Dan kami bersyukur sebagai orang Kristen, Kristus Tuhan kami yang mulia mengajarkan kami hal-hal yang rohani. Sehingga kami dengar kalian ibadah tiap hari, kami tidak goyah. Kenapa? Karena kami memiliki Allah yang hidup, yang meneguhkan roh kami, yang meneguhkan iman kami. Ya seharusnya, idealnya kalian juga begitu. Tapi kan masalahnya nggak begitu. Ya, jadi jangan pikir bahwa negara ini hanya milikmu. Negara ini milik semua orang. Jadi jangan rampas hak orang lain demi ego agamawimu. Ya, kalau kamu mau mendirikan hal-hal yang seperti Anda sampaikan dalam ideologi kalian, ya jangan di sini. Di tempat lain yang menerima itu. Ingat, ideologi kita itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Itu kekayaan negara ini. Bukan malah Anda mau samakan dengan yang lain-lain, dengan ide-ide yang kalian sampaikan itu. Ya, dia melalui hal ini, ya tolonglah belajar menghargai orang lain. Sesamamu juga manusia, kamu juga manusia. Hanya saja kami tidak menyembah Tuhanmu, kami tidak mengenal Tuhanmu. Oleh karena itu, karena kita hidup dalam kebinekaan ini, ya izinkan orang lain memiliki haknya.
Ya, kami orang Kristen melakukan itu juga tidak dengan melanggar hukum kok. Ya, justru kalianlah yang melanggar ideologi seperti ini, ingin memaksakan perspektif imanmu terus tanpa menghargai iman orang lain. Ya, saya sangat menyayangkan ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang berpikir bahwa bangsa ini hanya terbentuk dari usaha mereka. Tidak. Ingat, sejak berapa tahun lalu kita merdeka, bangsa ini adalah gotong royong dari semua pihak. Jadi, berikan orang lain juga yang bergotong royong itu untuk memiliki haknya. Dan itu semua udah diatur dalam undang-undang. Bukan dengan keinginan-keinginanmu yang agamawi itu. Ya, ingat yang paling penting, tebarkan cinta kasih. Bukan teriak-teriak agama, tapi tidak memiliki cinta dan kasih. Tuhan tidak berkenan kepada seperti itu. Yang Tuhan mau lihat adalah apakah kamu memiliki hati yang benar atau tidak. Koreksi dirimu, jangan salahkan orang lain. Tuhan berkati. Shalom.